Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur karena kembali Allah mudahkan, kembali Allah tolong, kembali Allah kasih taufik agar kita bisa belajar, agar kita bisa menuntut ilmu, dan bukan hanya itu, kita bisa menuntut ilmu dengan salah satu yang terbaik. Kita bisa belajar dengan Riyadhus Shalihin, buku yang direkomendasikan para ulama kita. Bahkan bukannya direkomendasikan, ini salah satu yang terbaik yang ada di dunia Islam. Dan kita belajar di hari-hari yang hari-hari yang mulia, yaitu di bulan Al-Muharram, bulan dari 4 bulan haram, di mana pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan, hadirin. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan di hari-hari ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi bulan-bulan normal. Dan jaga diri dari dosa. Jaga diri dari dosa. Oleh karena itu semua ini harus kita syukuri. Karena dengan kita belajar, dengan kita duduk di majelis, dengan kita mencatat, dengan kita merenungkan firman-firman Allah dan hadis Nabi SAW, maka kita terhindar dari laknat Allah. Ya, terhindar dari laknat. Apa maksud terhindar dari laknat? Maksudnya kembali ke hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha. Dan semua yang ada di dunia ikut dilaknat. Yang benar, Ustaz? Iya. Ini sabda Nabi kita SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Tapi yang membuat kita bernafas lega, hadirin, dalam hadis Tirmidzi ini, hadis ini masih ada kelanjutannya, nggak titik sampai di sana. Nabi SAW mengatakan, illa zikrullah wa ma wala wa alimun au muta'allim. Kata Nabi SAW, kecuali. Jadi pada dasarnya dunia itu dilaknat, dan semua yang ada dunia ikut dilaknat, kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itulah kita terjaga dan terbebas dari laknat Allah. Itu yang pertama. Jadi setiap kita berzikir, kita lagi zikir pagi petang nih, itu dijaga dari laknat Allah. Lalu ketika kita keluar rumah baca zikir, itu dijaga dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketika kita berinteraksi, kita ada di kantor kita atau di kampus kita, di sekolah kita, atau kita bekerja dari rumah, dan di saat kita bekerja kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu pun dijaga dari laknat. Wa mawalah. Lalu yang kedua, setiap aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi setiap kita mengerjakan aktivitas yang Allah sukai, Allah cintai, dan Allah ridhoi, maka pada saat itu kita terjaga dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan apa yang kita kerjakan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita lagi berbakti kepada orang tua, nah itu dijaga dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ibu-ibu kan yang bikin pegel-pegel, remuk-remuk itu misalnya ngurus urusan rumah. Nah, kalau urus urusan rumah di kondisi sekarang teringat atau diniatkan mengamalkan hadis Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi, seorang wanita adalah penanggung jawab dan akan ditanya tentang rumah suaminya, maksudnya rumah dia, kan rumah itu dari suami dalam Islam. Rumahnya, maksudnya, Nabi katakan baiti zawjiha, rumah suaminya, maksudnya rumah dia yang dia tinggal, karena rumah adalah tanggung jawab suami. Dan anak-anaknya itu semua akan ditanya oleh Allah. Jadi kalau kita sibuk dengan urusan rumah dalam rangka menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat, maka Allah cintai dan ridhoi itu, maka semuanya dijauhkan dari laknat. Terus yang berikutnya, au alimun au muta'allim, yang dijaga dari laknat adalah orang-orang yang berilmu, alim, ahli ilmu, au muta'allim, atau yang menuntut ilmu, yang belajar. Nah, kalau kita bukan ahli ilmu dan rasanya nggak punya harapan untuk jadi ahli ilmu, ya udah jadi penuntut ilmu lah. Jadi orang yang belajar. Karena ketika kita jadi penuntut ilmu, jadi orang yang belajar, maka kita dijaga dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Jadi kalau kita dilaknat, kalau ada orang dilaknat kemarin, maka hari yang kemarin itu dijauhkan dari kasih sayang Allah. Jadi bayangin betapa sumpeknya tuh hari kalau udah nggak disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, ini kebutuhan, nuntut ilmu itu kebutuhan. Maka sungguh-sungguhlah. Jadi jangan malas-malesan, mentang-mentang online, mentang-mentang ustadznya nggak lihat, mentang-mentang nggak ada panitia kajian, mentang-mentang nggak ada yang suruh kita duduk rapat-rapat, udah suka-suka, udah pakai madzhab rebahan semua, pakai madzhab rebahan, ibu-ibunya madzhab dasteran, lalu sambil guling-gulingan di kasur. Ini nggak menunjukkan orang yang butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita yang berantakan kalau hari ini dilaknat sama Allah. Maka pastikan ketika kita belajar serius gitu loh. Dan ingat, para ulama kita, masih ingatkan Imam Malik itu kalau mau kajian atau mau bicara tentang hadis, mau bicara tentang ilmu, mandi. Nah, ini udah pada mandi belum nih hadirin? Kalau nggak mandi, wudu, nah gitu. Emangnya wajib? Enggak, dijelaskan kan nggak wajib. Tetapi ini adab, ini attitude, ini manner. Wong ketemu manusia aja kita harus pakai adab, attitude atau manner, apalagi berhadapan dengan firman Allah dan hadis Nabi SAW. Karena dengan kita belajar ini, kita dijaga dari laknat Allah, kita dijaga dari laknat Allah. Maka bersungguh-sungguhlah kalau ingin aktivitasnya hari ini lancar, dilancarkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, harus ada waktu untuk ngaji, harus ada waktu untuk belajar, karena itulah yang dijauhkan dari laknat dan dijaga dari laknat. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni segala khilaf, dan memasukkan beliau ke surganya yang tertinggi. Hadirin, masuk ke bab yang sangat penting. Bahkan para ulama kita mengatakan, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, bab yang akan kita bahas ini adalah salah satu pondasi dari amalan-amalan hati, salah satu asas
Dan ini asasnya amalan-amalan hati. Jadi asasnya nih keikhlasan, sabar ya, taubat, sabar, terus apa lagi? Jujur. Pondasinya ini kata para ulama. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ini bab yang akan kita bahas. Ini dasarnya, pondasinya amalan-amalan hati. Jadi kalau ingin punya amalan hati yang bagus, pengen jadi orang ikhlas, pengen sabar gitu ya, pengen jadi orang jujur. Aduh, aku tuh kayak ditampar-tampar kemarin tuh Pak Ustadz, bahas masalah kejujuran. Ternyata selama ini aku nih tukang bohong. Taubat kepada Allah, lalu kuasai ilmu di bab ini nih. Kuasai ilmu di bab ini. Selain menguasai ilmu tentang kejujuran, kita harus kuasai ilmu di bab ini. Karena ini dasarnya amalan hati, pondasinya amalan hati. Apakah amalan tersebut? Al-muraqabah. Al-muraqabah. Muraqabah inilah dasar dari amalan hati. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-I'lam Al-Muwaqqi'in. Hadirin Allah muliakan, sebelum kita bersama dengan ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mari kita duduk sejenak dan mempelajari dan mengetahui apa sih yang dimaksud muraqabah gitu ya. Apa sih yang dimaksud al-muraqabah? Nah, hadirin Allah muliakan, al-muraqabah itu dijelaskan oleh para ulama kita, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah dawamu ilmil abdi wa tayaqunihi bitila'il haqqi subhanah wa ta'ala ala zahirihi wa batinih. Jadi muraqabah itu adalah ilmu seorang hamba secara dawam, secara terus menerus gitu ya, nggak pasang surut. Jadi ilmunya secara konstan, ilmunya secara istiqomah, secara stabil, dan keyakinannya tentang pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap zahirnya dia dan batinnya dia. Itu hadirin sekalian. Jadi ilmunya seorang hamba dan keyakinannya bahwa Allah itu maha mengawasi dia. Allah itu mengawasi dia. Dan selalu mengawasi dia. Selalu mengawasi dia. Bukan hanya secara zahir, tapi secara batin. Bukan hanya secara zahir, tapi juga secara batin. Tidak ada satu tempat pun kecuali kita diawasi oleh Allah. Kalau gitu aku mau liburan aja ke Bandung lah Pak Ustadz. Ke Bandung juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak, aku mau ke sebuah tempat aja yang aman lah gitu. Aku mau main judi di sana. Tempat judi pun itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau main judi diawasi Ustadz? Iya. Kalau main perempuan gimana? Sama, diawasi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua di bawah pengawasan Allah. Semua gerak gerik kita. Jangankan yang zahir, yang batin sekalipun Allah tahu. Allah tahu. Semuanya diawasi. Jadi muraqabah itu sebuah
rasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jadi ilmu seorang hamba, keyakinannya, yakin seyakin-yakinnya Allah mengawasi kita secara zahir maupun secara batin. Dan awal dari muraqabah, jadi muraqabah ini lahir atau diawali itu dari ilmu hati terhadap dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Muhasibi. Jadi awal dari muraqabah, jadi kalau kita, gimana ya Ustadz ya punya perasaan muraqabah itu? Nah, kalau mau punya perasaan muraqabah, maka hati kita harus punya ilmu dulu tentang betapa dekatnya Allah kepada, atau betapa dekatnya Allah dengan kita, betapa dekatnya Allah dengan kita. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau hati kita sudah berilmu bahwa Allah itu dekat dengan kita secara ilmu, secara pengawasan, maka otomatis kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Iya gak sih? Dan kita gak akan macem-macem, gak akan macem-macem. Kita gak akan berani riya. Kenapa? Diawasi sama Allah. Kita gak akan berani melepaskan emosi, melepaskan amarah, dan membiarkan amarah itu liar dan tidak sabar. Kenapa? Diawasi. Diawasi. Ada seorang anak, bapaknya elit di sebuah negeri, ini anak kemana-mana bareng sama tim keamanan bapaknya, diawasi terus. Itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh anak. Mau bolos sekolah nggak bisa, mau cabut nggak bisa. Kita cabut tuh pelajaran kimia nih, kita ke kantin. Di kantin ada security-nya, nggak bisa kemana-mana, udah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak berani macam-macam, nggak berani macam-macam. Seorang murid ujian fisika, contekannya udah siap, gitu. Di kantong, di tangan, segala macam udah siap. Tapi nggak tahu sekarang masih begitu nggak ya? Tiba-tiba masuk ke kelas dan hari itu baru dipasang 10 CCTV dalam satu kelas. Serem amat. Satu di sini, satu sini, satu sini, satu di atas, satu belakang. Dikeluarin tuh contekannya. Lalu udah siap, di kos kaki ada contekan. Lalu di kantong ada contekan, di saku ada contekan. Terus di mana lagi hadirin? Coba jujur, waktu dulu di mana lagi buat contekan? Di tangan-tangan sini dikasih contekan. Padahal udah beli itu bocoran semua tuh. Udah dibeli bocoran, patungan. Dia patungan 500.000, nggak bisa digunain, nggak bisa dikeluarin. Begitu mau dibuka sini, CCTV situ masuk. Tangan kiri. Mau buka tangan kiri, CCTV kanan ada. Yang di kos kaki dikeluarin, CCTV atas. Mau tanya belakang, CCTV depan, CCTV belakang. Udah mentok. Mentok. Diawasin, semua diawasin. Ada lagi anak sekolahan ujian dapat kursi paling belakang pojok. Dalam hati, alhamdulillah, tempat gue pojok, bisa nanya-nanya. Bayangkan anak SMA saking polosnya, alhamdulillah lagi, bisa nanya-nanya, bisa nyontek. Itu pengawas bukannya duduk manis di depan, berdiri di samping dia dari awal sampai akhir, deket samping sini, duduk berdiri. Ya Allah, deket sama dia.
Udah nggak berkutik tuh anak, nggak berkutik. Kenapa? Dia tahu ini pengawas dekat sama dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu bagaimana dengan keyakinan seorang hamba bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala dekat dengan dia? Oleh karena itu jamaah sekalian Allah muliakan, maka bayangkan kinerjanya sebagai seorang hamba, bayangkan performanya sebagai seorang hamba. Itulah muraqabah, itulah muraqabah. Hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah kalimat menarik yang disampaikan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Mari kita langsung menikmati kalimat-kalimat untayan kalimat beliau. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir, Al-Haq wa Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala Al-Haq itu lebih dekat dengan hambanya dibanding urat lehernya. Lebih dekat dibanding urat lehernya. Apa yang disampaikan oleh Jauzi ini adalah surat Qaf. Surat Qaf yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Bahwa kami lebih dekat dengan dia daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Surat Qaf ayat 16. Kan itu, wa laqad khalaqnal insan, dan kami telah ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami tahu loh apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi jangankan gibah, jangankan fitnah, jangankan jempol, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya, yang baik atau yang buruk kah, Allah tahu. Jadi ada orang nggak ya, nggak ada gunanya. Oh kita pakai handphone jadul aja, nggak ada gunanya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Laki, jangan sekarang, laki gue ada di rumah, nanti aja besok laki gue mau keluar selama 3 hari, lo datang aja, kita ngomong banyak deh. Nggak ada gunanya. Allah tahu. Jangankan Anda bicara dengan lisan, Anda belum bicara pakai lisan Anda, baru nanti gue mau bicara ini nih, atau aku mau bicara ini, saya mau bicara ini. Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengan dia dibanding urat lehernya sendiri. Saya ingin tanya, ketika kita bergibah ria atau memfitnah seseorang atau WA dengan jempol kita kalimat-kalimat yang kasar, pedas, seterusnya, itu urat leher kita ikutan apa enggak? Gue ada berita hot nih tentang teman kita si Fulan. Tunggu, gue mau nanya sama lo, urat leher lo mana ya? Kok ketinggalan? Kan gak ada orang ngomong demikian. Urat leher selalu ada dan dekat. Gimana rencana kita untuk nipu dia? Gue nggak bisa bicara rencana kita kecuali urat leher lo tinggal dulu di luar. Gue nggak bisa bicara sama lo kalau masih ada urat leher lo. Kan nggak bisa. Urat leher itu selalu ada. Urat leher itu selalu ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia dibanding urat lehernya sendiri. Dekat dengan ilmunya, pengawasannya. Itu yang dimaksud Ibnul Jauzi. Allah lebih dekat dengan seorang hamba dibanding urat lehernya sendiri. Lakinnahu, namun, lihat baik-baik, namun
amal al-abda muamalatal ghaibi anhu al-ba'idi minhu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan hambanya dengan muamalah, dengan cara pihak yang gaib dari hamba tersebut, dan seakan-akan jauh dari dia. Jadi Allah tuh dekat banget, tapi Allah berinteraksi dengan hambanya seakan-akan Allah nggak ada. Makanya gaib. Dan seakan-akan Allah jauh. Jadi seakan-akan Allah nggak ada, seakan-akan Allah jauh. Fa'amara biqasdi niyati. Maka Allah perintahkan hambanya untuk meluruskan niat. Waraf'il yadayhi ilai, dan mengangkat tangan kepadanya. Wasu'ali lahu, lalu meminta kepadanya. Faqulubul juhal. Jadi maksudnya apa? Kenapa Allah suruh itu semua, angkat tangan minta? Padahal kan Allah tahu. Allah kan tahu nggak tahu. Tapi kenapa Allah suruh kita minta juga? Itu salah satu hikmahnya yang dikatakan Ibnu Jauzi tadi. Salah satu hikmahnya Allah berinteraksi, atau Allah seakan-akan tuh Allah jauh. Jadi kita harus minta dulu. Allah nggak ada, seolah-olah Allah nggak tahu, padahal Allah tahu semuanya. Faqulubul juhal tastash'iru al-bu'da. Faqulubul juhal tastash'iru al-bu'da. Maka hati-hati orang-orang bodoh, mereka berasa Allah tuh jauh. Bahkan yang kebodohannya sudah sangat-sangat parah, berpikir Allah nggak ada. Allah nggak ada. Walidzalika taqa'u minhumul ma'asi. Oleh karena itu terjadilah maksiat dari diri-diri mereka. Jadi saking kemahailmuannya Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, itu walaupun Allah begitu dekat dengan ilmunya, dengan muraqabahnya, sebagian orang merasa mana Allah nggak ada, ya karena dia nggak bisa lihat, dia nggak punya ilmu, dia nggak belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan. Jadi dia pikir Allah itu jauh, bahkan Allah nggak ada, dan Allah tidak ada. Padahal Allah dengan ilmunya itu lebih dekat dibanding urat lehernya. Ya, dengan ilmunya, sebagaimana salah satu keterangan di dalam tafsir At-Tabari. Nah, itulah asal muasal dari maksiat, gitu loh. Kita lanjut. Law tahaqqaqat muraqabatuhum lil hadirin nadhir lakafful akuf 'anil khataya. Kenapa? Karena jika kondisi muraqabah bisa terwujud dalam diri seorang hamba, ia merasa diawasi oleh penciptanya yang senantiasa hadir dan melihat dia, mengawasi dia, maka mereka akan menjaga diri dengan penjagaan yang sangat ketat dari maksiat, dari kesalahan. Wal mutayaqidhun 'alimu qurbahu fahadarathum muraqabah. Adapun orang-orang yang terbangun
dengan ilmu mereka, terbangun dari kegelapan kebodohan, maka mereka tahu persis betapa dekatnya Allah dengan ilmunya, maka lahirlah rasa muraqabah, dan itu yang membuat mereka tidak berani maksiat dan berusaha menghindari segala kesalahan. Jadi sangat menarik. Dan itu kan, dan kita nggak usah ribet-ribet atau nggak usah susah-susah memahami konsep yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Jauzi ini. Ini jangankan Allah Al-Alimul Khabir, manusia aja. Semakin canggih alat penyadap, semakin nggak kelihatan. Semakin canggih alat penyadap, semakin nggak kelihatan. Semakin tidak disadari oleh korbannya, itu poinnya. Semakin nggak disadari oleh objeknya. Kan begitu. Makanya ketika misalnya alat bukti, yaitu pada saat percakapannya disadap, kaget dia, loh ternyata pembicaraan saya waktu itu disadap. Dan dia bicara panjang lebar. Dia bicarakan semua hal. Lalu pembicaraan itu diputar di pengadilan. Kenapa dia berani bicara semua hal? Karena dia nggak sadar, nggak tahu bahwa dia sedang disadap pada saat itu. Kenapa dia nggak sadar, dia nggak tahu? Dan sebagian orang-orang tersebut bukan orang-orang bodoh, orang-orang intelek. Emang ada pihak-pihak berwenang menyadap obrolan kaki lima begitu? Orang-orang yang pembicaranya tentang itu? Enggak kan? Yang disadapkan kejahatan-kejahatan kelas atas. Yang otomatis yang melakukan bukan orang sembarangan juga. Tapi kenapa mereka bisa tidak sadar? Kenapa mereka bisa cerita semuanya? Kenapa mereka bisa membicarakan banyak hal-hal? Karena walaupun mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas, jenius-jenius, mereka nggak sadar mereka sedang disadap. Mereka sedang diawasi. Kenapa mereka nggak sadar? Karena alat-alatnya begitu canggih. Kemampuannya luar biasa, di atas perhitungan mereka. Kalau itu manusia dengan manusia, falillahil mathalul a'la. Ya apalagi Allah Jalla wa ala. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Orang berpikir dia jauh dari dia berada di tempat yang aman, dia jauh dari pihak yang berwajib, dia jauh dari intel misalnya, padahal intelnya di samping dia, dekat sama dia pikir jauh dia pikir dia jauh dan aman dari pihak yang berwajib, padahal ini bangku dia, di situ bangku pihak yang berwajib, dekat. Atau tidak harus dekat secara fisik, itu dekat secara ilmu. Dengan apa? Itu tadi, sadapan. Kan dekat nggak harus secara fisik. Dekat nggak harus secara fisik. Allah secara zat di atas. Tapi dengan kemahasempurnaan ilmunya, dia dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher. Sebagaimana dengan mudah kita pahami konsep ini. Oh, manusia sama manusia aja bisa. Kata pihak yang mudah di kantor pusat, tenang aja bos, target sangat di bawah radar kita, dan kita dekat dengan dia. Loh, emangnya Anda di sana? Enggak, kita di kantor pusat, semua teknologi dikerahkan untuk dia, dan dia nggak sadar. Dia pikir dia jauh dari pengawasan, padahal dekat. Semua disadap.
Kalau ini dengan mudah kita pahami hari ini mudah banget. Orang di zaman Nabi SAW mungkin lebih secara logika lebih sulit memahami ini. Tapi hari ini ya Allah gampang ya minta ampun. Orang bisa sadap sana, sadap sini, sadap situ. Padahal kantor pusatnya bukan di Indonesia, kantor pusatnya di luar. Tapi orang bisa tahu kita lagi ngapain di sini. Teknologi hari ini membuat orang semakin dekat satu dengan yang lain. Seakan-akan nggak ada jarak antara kita yang ada di Jakarta dengan kita yang ada dengan teman kita yang ada di Dubai, yang ada di Muscat, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, dan kita menggunakan bahasa, sekarang dekat semua ya. Hanya modal beginian doang. Itu ya, teknologinya manusia. Lalu bagaimana dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita merasa diawasi oleh Allah? Memang nggak ada yang tahu. Suami kita nggak tahu apa perasaan, tapi Allah tahu. Istri kita nggak ngerti apa skenario yang mau kita buat, tapi Allah tahu. Kita tahu bisikan-bisikan hati Anda, kata Allah. Tadi surat Qaf tadi, kita tahu. Walaupun yang lain nggak tahu. Kita tahu. Kita tahu. Dan itu kan mudah, kita sangat dimudahkan kita memahami konsep ini. Kalau itu ilmu manusia, apalagi ilmu Allah. Apalagi ilmu Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Allah tuh dekat dengan ilmunya, tapi Allah mendesain muamalah secara kasat mata seakan-akan jauh. Seakan-akan. Tapi orang-orang beriman karena tidak menjadikan apa yang mereka lihat dengan mata telanjang dan apa yang mereka dengar dengan telinga sebagai parameter utama, tapi mereka menggunakan dalil, mereka menggunakan wahyu, mereka mengedepankan iman dan akidah tentang nama-nama dan sifat Allah, tidak terkecoh. Dan mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak harus dilihat oleh kasat mata untuk meyakini bahwa kita sedang diawasi. Itu clear hari ini. Nggak ada ribet-ribetnya untuk memahami konsep ini. Tidak harus melihat langsung untuk meyakini bahwa kita sedang diawasi oleh Dia. Nggak perlu. Oh, manusia aja bisa buat kayak begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu mendengar langsung untuk meyakini ada pihak yang ada di dekat kita dan mengawasi kita. Nggak perlu dengar langsung suaranya atau apanya, enggak. Hari ini untuk mengawasi seseorang, dia nggak perlu ada di dekat dia. Mungkin makanya hebatnya para sahabat jamaah ya. Para sahabat tidak hidup di kondisi seperti ini, tapi mereka bisa yakin seyakin-yakinnya, lebih yakin dari kita, ribuan kali lebih yakin daripada kita. Lalu kita dengan semua yang Allah buka, susah banget memahami konsep muraqabah. Padahal sangat mudah. Dan kita lebih takut dipergoki manusia daripada diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nggak ada siapa-siapa. Sekarang suami bisa mantau apa yang terjadi di rumah, bagaimana istri, bagaimana anak-anaknya, walaupun dia sedang meeting di Doha misalnya. Kan kamu tinggal pasang beberapa CCTV dan dia nggak perlu kasih tahu orang rumah misalnya, lalu dia cek dari internet, dia cek dari gadgetnya. Istri saya lagi ngapain ya, cek aja udah. Sekarang bisa. Anak-anak udah pulang belum ya? Saya janjikan pulang harus jam 4 misalnya.
Jam 4 harus sampai rumah. Setengah 5 ngaji di ruang tamu. Bisa dicek di sini sekarang. Bapaknya di mana? Lagi di Mekah bapaknya. Bisa, gampang. Bapaknya ada di Mekah, dia bisa cek. Terus dia WA di grup keluarga, anak-anak setengah 5 lewat 5, kok belum ada di ruang tamu? Ya Allah, bapak gue dukun. Loh, bukan bapaknya dukun. Ayah Anda taruh beberapa kamera yang Anda nggak tahu di ruang tamu masih kosong, dan appointmentnya, janjinya setengah 5 duduk manis ruang tamu baca Quran. Sekarang gampangnya minta. Nah itu kalau manusia dengan manusia, bagaimana al-alimul khabir? Bagaimana alamul ghuyub? Allahu Akbar. Ini yang membuat orang berani maksiat, karena dia merasa dia nggak ada siapa-siapa. Oh aman. Maksiat. Digerebek sama polisi misalnya. Kenapa? Karena dia nggak sadar dia lagi diawasi sama tuh polisi. Dia pikir aman, steril. Ternyata enggak. Hal ini bisa terjadi sekarang dengan mudah, kita tahu. Apa susahnya memahami konsep al-muraqabah? Al-muraqabah. Makanya sekali lagi, kalau kita benar-benar ingin mengawasi anak kita, istri kita, itu cara yang paling ampuh bukan dengan CCTV. Apalagi kalau anak kita lebih cerdas dari kita, bisa dimainin lagi sama dia, bisa dihack lagi. Tanamkan muraqabah. Kita mau pergi kemana, rumah akan aman. Muraqabah. Atau kalau misalnya kita takut suami kita karena banyak safar, banyak keluar kota, sebenarnya dia ngapain? Suami kita harus memiliki konsep muraqabah. Nggak bisa kecuali dengan ini, yang paling efektif. Makanya kan contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang istri salihah misalnya, An-Nisa 34, apa kata Allah? Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang soleh, lalu taat sama suaminya, hafidhatun lil ghaib, dan dia menjaga dirinya, menjaga harta suaminya bil ghaib, ketika suaminya nggak ada. Kok bisa istri tetap bermain dan tetap punya kinerja dan performa yang sama di depan dan di belakang suami? Suami ada atau suami sedang keluar kota atau sedang safar keluar negeri? Kenapa? Karena muraqabah, karena merasa diawasi oleh Allah. Maka depan belakang sama, walaupun suami nggak tahu, walaupun istri nggak tahu, walaupun anak-anak nggak tahu, walaupun orang tua nggak tahu. Kita kuliah di Jakarta, atau kita kuliah di Bandung, atau di kota-kota yang lain, orang tua kita nggak ngerti, kita bebas. Setiap malam kita mau ngapain kita bebas. Apalagi kita punya duit, atau kita kerja, punya penghasilan sendiri, mau ngapain aja bisa. Mau check in di mana bisa. Tapi kenapa kita nggak lakukan? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua Anda kan nggak tahu, orang tua saya nggak tahu. Tapi Rob saya dan Rob orang tua saya tahu. Allah sangat dekat dan mengetahui semuanya, tapi Allah berinteraksi seolah-olah Allah jauh dan Allah gaib. Artinya nggak ada, padahal Allah ada dan sangat dekat. Dan ini yang dalam tanda kutip mengecoh banyak pihak. Karena disinilah inti dari kehidupan dunia, untuk menguji keimanan seseorang, untuk menguji amal soleh seseorang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amal ibadahnya. Jadi kenapa konsepnya seperti ini? Untuk menguji. Karena kalau langsung dizohirkan seperti nanti di akhir, iya nggak ada yang nggak kelihatan.
Mana yang benar-benar lakukannya karena cinta, berbalut rasa takut, rasa harap, rasa rindu berjumpa dengan Allah. Mana yang munafik dengan dibuat konsep demikian kelihatan mana yang munafik, mana yang mukmin. Mana yang munafik, mana yang mukmin. Mana yang akidahnya kuat, mana yang enggak. Mana yang tauhidnya mantap, mana yang tidak. Mana yang yakin Allah itu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami'ul Basir, Ar-Raqib, yang maha mengetahui, termasuk yang detail, Al-Khabir, yang maha mendengar lagi maha melihat, Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Dengan orang yang yakin dengan itu, atau hanya dengan lisan, itu akan terlihat bagaimana? Terlihat dengan konsep yang baru saja diterangkan oleh Imam Al-Jauzi. Allah itu dekat, sebagaimana surat Qaf ayat 16, tapi Allah ajak manusia dan hambanya berinteraksi seolah-olah Allah tidak seolah-olah tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan jauh. Itulah kenapa gaib. Orang yang bodoh dan nggak ngerti, dia pikir Allah nggak ada. Jadi dia hanya takut sama suaminya, dia hanya khawatir kepergok sama istrinya dan anak-anaknya, atau dia hanya takut sama mertuanya karena mertuanya bintang 3 misalnya. Udah takut gue. Kenapa? Mertua. Anda nggak takut sama Rabb Anda? Ini menarik sekali ucapan Ibnu Jauzi. Kalau kita bisa muraqabah, nggak berani kita riya. Tadi kita berharap dipuji, melakukan amal dipuji sama orang. Ya Allah, Allah tahu ya. Itu kayak aja nyontek depan pengawas, sudah selesai, tamat riwayat kita. Nyontek depan pengawas, selesai. Itu kalau kita masih nekat riya, masih nekat mengkoleksi virus-virus hati, itu anehnya sama membuat sesuatu depan pengawas, selesai. Makanya tadi Al-Muhasibi mengatakan muraqabah itu awalnya ilmu hati tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Banyak bab ini sangat penting buat kita jamaah. Sangat penting. Sangat penting. Dan insya Allah kita akan bersama dengan bab ini dengan izin dan taufik dari Allah, dan lihat bagaimana Al-Imam Nawawi menyusun kitab ini dan bagaimana beliau memulai materi-materi awal di kitab ini. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mulai dari keikhlasan, lalu taubat, lalu sabar, lalu jujur, sekarang muraqabah. Ini yang membedakan kalau kurikulum yang buat para ulama. Makanya belajar dari yang terbaik itu penting ya, jemaah. Belajar yang terbaik itu beda memang. Sentuhan yang terbaik itu beda. Cara nyusun babnya, materi-materi apa yang diangkat pertama kali, bagaimana merubah seseorang dari fasik menjadi orang baik, itu beda. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri rahimahullahu ta'ala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meresapi bab ini. Kita akan mulai dari ayat pertama di pertemuan yang akan datang biiznillah, insyaallah. Dan semoga Allah tolong kita dalam memahami dan mengamalkan bab ini, karena ini adalah asasnya, pondasinya amalan-amalan hati. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.